Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Octavia dengan NIM 2232758 dari Prodi Kadis IPS kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang mobilitas sosial dan sumber daya alam. Pengertian mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Posisi ini bisa berupa status sosial, pekerjaan, atau kelas ekonomi. Mobilitas sosial menunjukkan dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial, di mana individu atau kelompok dapat mengalami kenaikan atau penurunan dalam hierarki sosial. Jenis-jenis mobilitas sosial. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, peningkatan status sosial, misalnya seseorang karyawan menjadi manajer, ke bawah, atau penurunan status sosial, seperti seseorang yang kehilangan pekerjaan. Dan juga mobilitas horizontal, itu dimaksud dengan perpindahan status sosial yang setara tanpa perubahan hierarki. Misalnya, seseorang guru pindah dari suatu sekolah ke sekolah lain dengan posisi yang sama. Mobilitas antar generasi intergenerasi, yaitu yang dimaksud dengan perubahan status sosial antara generasi yang berbeda. Misalnya, anak petani menjadi dokter. Intergenerasi yaitu perubahan status sosial dalam status generasi. Misalnya, seorang pedagang kecil berkembang menjadi pengusaha besar. Dan juga ada faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan tinggi membuka peluang pekerjaan dan status sosial yang lebih baik. Dan juga pekerjaan. Yang dimaksud dengan pekerjaan itu pekerjaan yang lebih prestisius dapat meningkatkan status sosial. Yang ketiga, kekayaan. Nah, yang ketiga, kekayaan itu yang dimaksud dengan kekayaan memungkinkan akses ke sumber daya yang meningkatkan status sosial. Juga yang terakhir, keterampilan. Keterampilan khusus dapat menjadi jalan untuk meningkatkan status. Yang perkawinan atau menikah dengan pasangan dari status sosial yang lebih tinggi bisa meningkatkan status seseorang. Dan juga ada dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial itu, yang pertama ada positif. Positif mendorong kemajuan individu dan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial dengan adanya peluang yang setara, membentuk masyarakat yang dinamis. Yang kedua, negatif. Negatif menimbulkan konflik sosial jika ada ketidakadilan dalam kesempatan, menimbulkan tekanan psikologis akibat perubahan status. Mobilitas sosial mencerminkan tingkat keterbukaan suatu masyarakat terhadap perubahan dan kemajuan. Dalam masyarakat yang terbuka, peluang mobilitas sosial lebih besar dibandingkan masyarakat yang tertutup. Akhir, sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya. Sumber daya alam itu mencakup semua bahan, seperti energi dan layanan yang berasal dari bumi, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat diperbarui yang dapat dipulih kembali dalam waktu relatif singkat melalui proses mengalami atau campur tangan manusia seperti air, udara, tanah, hutan, dan hasil pertanian. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam hayati atau biotik berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan hasil budidaya. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik berasal dari benda mati seperti mineral, air, udara, dan tanah. Berdasarkan kegunaan, sumber daya alam ekonomis memiliki nilai ekonomis tinggi seperti emas dan minyak bumi. Sumber daya alam non-ekonomis tidak memiliki nilai ekonomi tetapi tetap penting seperti udara dan sinar matahari. Contoh pemanfaatan sumber daya alam: hutan sebagai sumber kayu, bahan baku kertas, dan tempat konservasi air untuk kebutuhan domestik, irigasi, dan pembangkitan listrik tenaga air. Pengelolaan yang baik diperlukan agar SDA dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti reboisasi, penggunaan teknologi rumah tangga, dan pengurangan eksploitasi berlebihan untuk mencegah kerusakan dari lingkungan. Baiklah, itulah penjelasan saya
penjelasan saya tadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.